Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students in English class. With me, Ma'am Sabriani, we are going to study about conditional sentence today in Smart School program. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Well, students, how is life today? I hope you are in a good condition, happy and blessed. Ibu juga ingin menyapa Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Thank you for cooperating in this program. We gather to teach our students to be a better generation. Thank you. Well, students, hari ini kita akan belajar terkait satu topik dalam bahasa Inggris, conditional sentence. Well, I want to ask you some question relating to our topic today. The first question is, what will you do if you get a scholarship to study in abroad? Apa yang akan smart student lakukan jika smart student mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri? Maybe you will answer with, of course, I will go to abroad to study. It is a big opportunity. Or maybe you will say, I will ask to my mother to accompany me. Ya, itu tergantung Ananda akan menjawab apa. Apa yang akan Ananda lakukan? Second question. What will you do if you have much money? Apa yang akan Ananda lakukan jika Ananda punya banyak uang? Some of you maybe will say, I will continue my education, akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang paling tinggi, atau I will donate, saya akan berbagi dengan orang banyak. Nah, it depends on you what is the answer. Apa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini? Nah, smart students, Ananda sekalian, menjawab pertanyaan ini, pola yang sering kita pakai adalah if bla bla bla, I will bla bla bla. Jika titik-titik, saya akan. Jika saya mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri, saya akan. Nah, itu tergantung jawaban Ananda. If I have much money, I will donate it. Nah, ini adalah pola umum menjawab dua pertanyaan tersebut. Nah, ini akan kita pelajari hari ini terkait dengan materi conditional sentence, kalimat pengandaian. Today we are going to study two types of conditional sentence, namely type 0 and type 1. Jadi kita akan belajar dua tipe hari ini terkait dengan kalimat pengandaian. At the end of this lesson today, di akhir pembelajaran hari ini, you are expected to be able to construct conditional sentence. Ananda diharapkan mampu untuk membuat kalimat pengandaian dengan benar, tipe 0 dan tipe 1. And you are able to identify conditional sentence. Ananda diharapkan mampu mengidentifikasi conditional sentence yang mana klausa pertama, klausa kedua, dan bagaimana penggunaannya. Jadi Ananda diharapkan satu, mengidentifikasi, dan yang kedua, mampu membuat kalimat pengandaian dengan benar. We come to the material, kita ke materi. Definition. Conditional sentence, kalimat pengandaian, is used to express cause and effect. Digunakan untuk mengungkapkan sebab dan akibat. Ada sebuah kejadian, dari satu kejadian ini ketika terjadi akan menyebabkan satu kejadian yang lain. Kemudian, the possibility of something happening, kemungkinan terjadinya sesuatu, atau bisa saja tidak terjadinya sesuatu, mungkin atau tidak mungkin. To state assumption about things that are not actually possible. Jadi karena jenisnya ada beberapa,
Ada satu jenis yang mengungkapkan kemungkinan, ada juga yang satu jenis mengungkapkan ketidakmungkinan. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, conditional sentence secara umum itu memiliki dua klausa. Yang pertama dinamakan sebagai main clause, klausa utama, dan yang kedua dinamakan if clause. Kenapa dia dikatakan sebagai main clause dan kenapa dikatakan sebagai if clause? Let's have a look this sentence. Silahkan Ananda memperhatikan kalimat ini. If you study hard, you will pass the exam. Jika kamu belajar dengan giat, kamu akan lulus ujian. Nah, satu kalimat ini namanya conditional sentence. Dalam conditional sentence ada dua klausa. Jadi klausa utama dan if clause. Apa yang dikatakan dengan klausa utama? Klausa utama untuk semua jenis kalimat adalah sebuah klausa yang ketika satu klausa yang lainnya dibuka atau dihapus, dia bisa berdiri sendiri, bahkan bisa menjadi sebuah kalimat. Dalam kalimat ini, klausa utamanya adalah you will pass the exam. You will pass the exam. Kamu akan lulus ujian. Nah, Ibu ulang tadi main clause adalah klausa utama, di mana ketika satu klausa yang lain dihapus, dia bisa berdiri sendiri. Ketika if you study hard kita hapus, you will pass the exam masih bisa menjadi sebuah kalimat. Kamu akan lulus ujian. Titik. Dia punya subjek, dia punya predikat, dan dia tidak bergantung dengan klausa yang lain. Itu namanya main clause. Sementara if clause itu adalah satu jenis klausa terikat. Dikatakan dia terikat karena ketika yang lainnya dihapus, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika you will pass the exam kita hapus, dia menjadi if you study hard, jika kamu belajar dengan giat. Kalimatnya tidak sempurna, jadi dia adalah klausa yang terikat dengan klausa yang lain. Kenapa dia dikatakan if clause? If clause karena dia ciri-cirinya dari conditional sentence adalah dia menggunakan kata if. Jadi dikatakan if clause karena dia klausa yang diawali dengan kata if. Ya, jadi selanjutnya ketika Ibu mengatakan if clause, berarti Anda mencari kata if dan satu klausa setelahnya. Jadi if you study hard is the if clause, kemudian you will pass the exam is the main clause. Klausa utama yang bisa berdiri sendiri. Nah, if you study hard adalah if clause-nya, kemudian you will pass the exam is the main clause. Kemudian if you study hard adalah sebuah condition, sebuah sebab. Kalau kamu belajar keras, the result become, hasilnya menjadi the result, hasilnya menjadi you will pass the exam. Kamu akan lulus ujian. Jadi ada dua kondisi, dua klausa, di mana dua klausa itu masing-masing menyebutkan satu keadaan. Kondisi pertama terpenuhi, maka kondisi kedua bisa saja terpenuhi. Ada kemungkinan terjadi di waktu yang lampau. Selanjutnya kita belajar terkait form, bentuknya. Jadi bagaimana cara penulisan dari conditional sentence. Yang pertama, if clause, main clause. Jadi penulisan conditional sentence ketika kita memulainya dengan kata if atau kita mulai dengan klausa if, maka kita meletakkan, we put a comma here. Jadi kita meletakkan koma di antara dua klausa, if clause-nya, kemudian diberikan koma dan main clause. Kita lihat contohnya. If you study hard, you will pass the exam. Jadi kalau bersambung, if-nya depan, komanya harus ada. Kemudian penulisan kedua adalah main clause, if clause. Jadi ketika main clause-nya yang berada di depan, we don't put any comma here. Kita tidak menggunakan koma lagi. Kenapa? Karena ini sudah ada kata sambungnya, sudah ada conjunction-nya if. Jadi kita tidak menggunakan koma. Koma hanya digunakan jika if clause-nya berada di depan. For example, we'll pass the exam if you study hard without any comma. Kamu akan lulus ujian jika kamu belajar dengan giat. Jadi klausanya bisa ditukar nak ya, tidak merubah maknanya, sama-sama. Oke, selanjutnya types of conditional sentence, jenis-jenis dari conditional sentence. So ada yang berasumsi bahwa jenisnya itu hanya ada 3, tapi hari ini Ibu akan menjelaskan 4 jenisnya. Yang pertama adalah type 0,
and then type 1, type 2, and type 3. Jadi ada 4 tipenya. Nah, ada yang menggabungkan tipe 0 dengan tipe 1. Tapi I'm going to explain to you, Ibu akan menjelaskan kepada Ananda apa saja yang menjadi letak perbedaan antara tipe 0 dan tipe 1. Okay, we start from zero conditional sentence. Tipe 0, jadi conditional zero ini adalah is used to talk about things that is generally true or factual like a scientific fact. Jadi dia digunakan untuk menceritakan hal yang benar sesuai dengan kenyataan, khususnya terkait dengan scientific fact, fakta-fakta yang ilmiah. Yang seperti apa itu fakta-fakta yang ilmiah? Kita lihat contohnya. Nah, if red mixed with white, it divinely turns out pink. Jika merah dicampur dengan putih, maka dia akan berubah menjadi pink. Ini adalah scientific fact, fakta yang ilmiah. Memang merah ketika dicampur warna putih, dia akan menjadi warna pink. Selanjutnya, contoh berikutnya. Ice melts if it heats. Es itu mencair jika dia dipanaskan. Scientific. Next one, if we burn a paper, it becomes ash. Jadi ketika kita membakar kertas, dia menjadi abu. Nah, ketiga contoh ini mewakili bahwa type 1 itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang scientific. Ya, jadi bukan lagi syarat, tapi memang scientific, secara ilmiah benar. Type 0. Nah, kita lihat patternnya. Polanya adalah if we burn paper, it becomes ash. Ini tadi contoh yang kita lihat sama-sama. Nah, kita akan jabarkan dari kalimat ini apa saja pola dari zero conditional sentence. So, let's have a look. Di sini ada kata if, berarti ini dimulai dengan kata if clause. Kemudian we adalah subjeknya, burn adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi dari sini subjek kata kerja bentuk pertama berarti polanya adalah present tense atau simple present. Yes, simple present, present tense. Kemudian yang kedua, dia punya subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Sama dengan yang ada di sana, berarti sama-sama menggunakan present tense. In zero conditional sentence, we use present tense for both clause. Jadi kita menggunakan present tense pada masing-masing klausa, baik main clause maupun if clause. Ya, subjek kata kerja bentuk pertama. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali terkait pola dari present tense, jadi tidak melulu harus. Mungkin nanti Ananda, ya itu kata kerja bentuk pertama, pola umumnya nak ya. Jadi ketika dia menggunakan to be, dia akan menjadi seperti ini. Is atau are. Lanjut mungkin kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah bisa juga kata kerjanya ditambah kata kerja bentuk pertama, mungkin akan ada penambahan s atau is. Khusus untuk subjek ketiga tunggal. Jadi kalau subjeknya she, he, atau it, maka kata kerjanya kita berikan tambahan s atau is. Ya, baik, kita lihat contohnya lagi. Nah, if we burn paper, jika kita membakar kertas, itu bentuknya tadi adalah if present tense. Kemudian it becomes ash, itu adalah present tense. Contoh berikutnya, if it rains, the grass gets wet. Jika hujan, rumput menjadi basah. Itu adalah scientific, factual. If it rains, subjek, kata kerja bentuk pertama, berarti dia simple present atau present tense. Kemudian the grass, subjeknya, kata kerja bentuk pertama. Kenapa dia pakai tambahan s? Ini tadi yang Ibu sebutkan, karena subjeknya adalah it. Dan the grass juga it. Jadi kalau it, she, dan he, kata kerjanya diberikan tambahan s. Oke. Type 1. Type 1. Type 1 is used to talk about possibilities in the present or in the future.
Jadi tipe 0 tadi untuk scientific fact, nah tipe 1 itu digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Jadi kemungkinannya bisa terjadi. Apakah ada ketidakmungkinan? Ada. Jadi nanti di materi selanjutnya nak tipe 2 dan tipe 3 itu ketidakmungkinan ya. Jadi kalau tipe 1 itu possibilities, kemungkinan terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang akan datang. Oke, kita lihat penjelasannya. If a certain condition met, the outcome will probably happen. Jika sesuatu hal itu terjadi, maka outcome-nya akan terjadi. Jika if clause-nya terjadi, kalimat dalam if clause-nya terjadi, maka klausa dari main clause-nya akan kemungkinan pun akan terjadi. Atau bahasanya lebih sederhana seperti ini. If this thing happens, jika di if clause-nya terjadi, this will be likely happen. Maka yang kedua pun bisa saja terjadi di waktu yang lampau. Kita lihat contohnya. If it doesn't rain tomorrow, jika tidak hujan besok, we will go to beach. Jadi, jika pernyataan pertama di if clause, kalau besok tidak hujan, it doesn't rain tomorrow, maka kemungkinannya kami akan pergi ke pantai. Kemungkinan kedua ini dari main clause ini akan terjadi. Ketika satu syarat terpenuhi, maka klausa berikutnya juga bisa terjadi di waktu yang akan datang. Kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Itu adalah type 1. Satu contoh lagi. If I finish work, I will call you. Jika saya selesai bekerja atau menyelesaikan pekerjaan ini, saya akan menghubungimu. Jadi kemungkinan saya akan menghubungimu itu tergantung dari I finish work. Kalau pekerjaannya selesai, maka saya akan menghubungimu. If this thing happens, this will be likely happen. Jika satu terjadi, maka yang satunya lagi keadaan ini akan terjadi. Jadi seperti itu type 1, possibilities, kemungkinannya akan terjadi di waktu sekarang atau di waktu yang lampau. Okay, let's see the pattern. So here I'm going to give you 3 patterns of type 1. Ibu akan berikan 3 pattern, 3 pola dari conditional sentence tipe 1. Jadi pertama itu ini pola dasarnya nak ya, ini pola dasarnya. Ketika ditanyakan yang mana yang paling penting dari pattern ini adalah pola dasarnya. Jadi tadi kalau type 0, tipe 0 itu dia present tense, maka di bagian tipe 1 main clause-nya berbentuk present future. Present future, jadi subject tambah will. Kata kerja bentuk pertama. Jadi tadi if clause-nya present tense, kemudian main clause-nya ciri-cirinya adalah menggunakan kata will dan kata kerja bentuk pertama. Nah, tuh. If subject, kemudian kata kerja bentuk pertama, subject will, kata kerja bentuk pertama. Sama-sama menggunakan kata kerja bentuk pertama, bedanya di main clause menggunakan kata will. Let's have a look the examples. Kita lihat contohnya. If I finish work, if I. Oke, subjeknya adalah I, kemudian kata kerja bentuk pertamanya adalah finish. Kemudian subjeknya I, will, kata kerja bentuk pertama. I will call you. If I finish work, I will call you. Next example. I will introduce myself if I meet him. Contoh berikutnya, dibalik main clause-nya dulu. Saya akan memperkenalkan diri, jadi main clause-nya dulu yang kita ambil, present future-nya berada di depan. Saya akan memperkenalkan diri jika saya bertemu dengannya. Jadi, ini adalah present future, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ini adalah present tense, subject, kata kerja bentuk pertama. Seperti tadi polanya nak ya, jadi bisa dibalik. Main clause-nya dulu, kemudian if clause-nya. Oke, kita lihat contohnya. Pattern 1. Tadi polanya adalah kalau ada if, berarti belakangnya kata kerja bentuk pertama. Kemudian koma, main clause-nya pakai will, kata kerja bentuk pertama.
Kita lihat contoh pertama. I blah blah blah, ada kata not go there to the party if it blah 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 rains. Jadi kita lihat, nah di depan adalah main clause-nya. Main clause-nya itu berbentuk present future. Main clause-nya berada di depan, jadi ini dulu. Will, kata kerja bentuk pertama. Subjeknya I, kemudian berikan will. Yang diminta adalah kalimat negatif. Dalam present future, ketika kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not setelah will. Jadi, I will not go. Yes, I will not go to the party if. Setelah if, kata kerja bentuk pertama. Subjek, kata kerja bentuk pertama. Subjek, kata kerja bentuk pertama. Tapi lihat subjeknya. Subjeknya it. Kalau she, he, dan it, kata kerjanya diberikan s. Yes, rains. I will not go to the party if it rains. Saya tidak akan pergi ke pesta jika hujan. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Second one, Leah, blah blah blah, there is be there, disappointed if she, blah blah blah, fail the driving test. Kemudian kita lihat lagi, apakah main clause-nya depan atau dia di belakang? Lihat, di sana tidak ada if-nya, berarti main clause-nya dulu. Will, kata kerja bentuk pertama. Leah, kemudian will, kata kerja bentuk pertamanya be, tetap be. Leah will be disappointed if she, kata kerja bentuk pertama. Sekarang she, kalau she, he, it sama dengan ini, kata kerjanya diberikan s. If she fails the driving test. Leah akan merasa kecewa jika dia gagal tes mengemudi. Third example. If my parents blah blah blah, kemudian ada be di sana, reach, kemudian ada kata no need to work so much. Nah, dimulai dari kata if, berarti di sini present tense. Di sini tidak ada will, jadi kita tidak bisa menambahkan be. Be hanya dipakai ketika dia menggunakan modals, ya, be, will, dan teman-temannya. Nah, yang diminta adalah langsung kata kerja bentuk pertama. My parents itu kata gantinya adalah they, maka to be finite yang sesuai di sini adalah are, they pasangannya adalah are. Nah, if my parents are rich, I berikan will, kemudian kalimat negatif tinggal ditambahkan not. Selanjutnya kata kerjanya, I will not need to work so much. Ya, if my parents are rich, I will not need to work so much. That is the example of pattern 1. Contoh dari pola pertama. Kita lihat berikutnya, pola kedua. Jadi selain pola utama tadi, kita juga bisa memvariasikan beberapa kalimat sebagai pola dasar dari conditional sentence. Nah, pola kedua ini dia tidak menggunakan future tense tapi menggunakan imperative clause, ya. Jadi klausanya berbentuk imperatif. Imperatif itu kata perintah, kalimat perintah, ya, atau klausa perintah dalam hal ini. Nah, sama tadi if present tense kemudian imperatif. Apa itu imperatif? Bagaimana bentukannya, polanya? Nah, ini tadi sama if subjek kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau imperatif subjeknya tidak dituliskan. Kemana subjeknya? The subject is understandable. Subjeknya dipahami. Siapa yang diminta, siapa yang disuruh itu adalah subjeknya. Ditambah objek atau complement. Kita lihat contohnya. If you finish work, jika kamu selesai bekerja, call me. Hubungi saya. If you finish work, itu subjek, kata kerja bentuk pertama, sudah benar. Sekarang, kata kerja bentuk pertama. Nah, ditambah dengan objek, tidak mesti objek, nah ya, jadi bisa complement juga. Intinya adalah kalimat perintah adalah kata kerja bentuk pertama. Jika kamu selesai bekerja, without putting any subject, jadi tidak usah memberikan subjek di sini karena dia kalimat perintah langsung kata kerja. Call me. Jika kamu selesai bekerja, hubungi saya. Itu adalah kalimat perintah. Jadi pattern kedua menggunakan imperative clause. Nah, bisa juga dibalik. Seperti tadi, imperatifnya dulu, kemudian if clause-nya. Kita lihat contohnya. Ini dibalik saja, nah ya. Imperatifnya ke depan,
if present tense-nya berada di belakang. Contohnya, tell me. Tell me itu adalah tell adalah kata kerja bentuk pertama, me adalah objeknya, kemudian disambung dengan if clause-nya. Tell me if subjeknya you, kata kerja bentuk pertamanya want, ditambah keterangan. Tell me, beritahukan pada saya if you want to buy something. Jika kamu ingin membeli sesuatu. That is the pattern of imperative clause in conditional sentence. Oke, pattern 3. Jadi pola ketiga, dia menggunakan modals. Modals ini will. Sebenarnya will itu termasuk modals juga, nak. Tapi maksudnya kita bisa menggunakan modals yang lain selain will untuk membuat kalimat conditional, kalimat pengandaian. Nah, modals kalian bisa pakai can, should, may, or must. Let's have a look the example. If you get up early, you can catch the bus. Jika kamu bangun lebih awal, kamu bisa dapat bus pagi mungkin maksudnya. If you get up early, you can catch the bus. Modalsnya yang mana? Nah ini, jadi dia tidak pakai will lagi, tapi kita bisa menggunakan modals jenis yang lain untuk membuat kalimat pengandaian. Kita lihat contoh kedua. If he is sick, you should meet a doctor. Jika dia sakit, dia sebaiknya. Ya, jadi kalimat saran should. Jadi should itu tidak hanya sebagai bentuk kalimat pas dari kata lampau dari shall, ya. Dia bisa berarti saran, berarti seharusnya atau sebaiknya. Jadi jika dia sakit, dia sebaiknya ke dokter atau bertemu dengan dokter. Contoh berikutnya, Rihanna must finish the job if she comes from holiday. Rihanna harus. Jadi kita juga bisa menggunakan harus. Rina harus menyelesaikan pekerjaan itu jika dia tiba dari berlibur. Ya, jadi kita lihat di sini the variation, variasinya. We not only use will, but we may use other modals. Ya, jadi kita bisa gunakan jenis-jenis modals yang lain untuk menunjang atau membuat kalimat conditional sentence, kalimat pengandaian. Oke, sekarang meaning, makna. Jadi conditional sentence itu tidak hanya berarti plan, rencana, ya intention, keinginan-keinginan kita. Tapi dia juga memiliki makna yang lain. Makna pertama, conditional as threat. Jadi pengandaian itu bisa digunakan untuk mengancam. Ya, kita lihat bagaimana contohnya. Conditional as threat, if you do that again, jika kamu melakukan hal itu lagi, I will send you out of class. Saya akan menyuruhmu keluar atau membawamu keluar. Nah, itu adalah bentuk ancaman. Satu kalimat pengandaian, tapi maknanya mengancam. Contoh yang lain, if you do not go now, jika kamu tidak pergi sekarang, I will call the police. Saya akan menghubungi polisi. Jadi dia berfungsi sebagai threat. Next one, conditional as warning, sebagai peringatan. Be careful. If you touch that animal, it will sting you. Hati-hati jika kamu menyentuh hewan itu, dia akan menyengatmu. Jadi warning, ya, peringatan kepada orang lain. Or you may say, if you touch the dog, it will bite you. Jika kamu menyentuh anjing itu, dia akan menggigitmu. Conditional as warning. Next one. Conditional as offer. Jadi dia bisa bermakna menawarkan, bantuan pada orang lain. For example, you say, I will help if you like. Saya akan membantu jika kamu suka. Or you say, if you need my help, just tell me. Jika kamu butuh bantuanku, beritahukan saja kepada saya. Itu adalah offer, conditional, kalimat pengandaian yang berfungsi sebagai penawaran kepada orang lain. Selanjutnya, conditional juga bisa bermakna promise, janji. Let's have a look at example. If you pass, I will treat you. Jika kamu lulus, saya akan traktir kamu. Itu adalah janji. I will treat you, promise. Another example, if you are accepted, jika kamu diterima, I will buy a motorcycle for you. Saya akan membelikan motor untukmu. Nah, dua kalimat ini menunjukkan bahwa kalimat pengandaian bisa bermakna sebagai janji.
Selanjutnya, conditional suggestion sebagai saran. Tadi Ibu sudah memberikan contoh ketika menggunakan should sebaiknya. Nah, kita lihat contoh yang lain. If you feel unwell, jika kamu merasa tidak sehat, why don't you go home? Kenapa tidak pulang? Nah, why don't you go home? Why don't you di sini dia tidak bermakna hanya bertanya, tapi maksudnya adalah memberikan saran pada orang lain untuk pulang beristirahat. Jadi, saat Ananda berada di kelas 11, Ananda sudah mempelajari the expression of suggestion. Jadi, ungkapan-ungkapan saran diantaranya Ananda bisa menggunakan kata should seperti contoh kedua. Kemudian Ananda bisa menggunakan why don't you, you may use how about, and what about. Or how if, ada juga yang menggunakan seperti itu. Nah, ungkapan-ungkapan itu bisa kita gunakan dalam bentuk conditional. Jika kamu merasa tidak sehat, kurang sehat, why don't you go home? Kenapa kamu tidak pulang? Itu maksudnya memberikan saran. Kita lihat contoh kedua. She should prepares everything if she wants to win. Di sini dia menggunakan kata should. Jadi should itu bisa berarti akan, bisa berarti sebaiknya. Nah, ini adalah kalimat saran. Dia sebaiknya mempersiapkan segala sesuatu jika dia ingin menang. Jadi ini adalah kalimat saran. Bisa menggunakan ungkapan yang lain. Nah, di bagian materi suggestion, memberikan saran pada orang lain. Okay, now is quiz time. We are going to discuss about some questions in which I prepare multiple choices here. If you cook vegetables for a long time, they blah blah blah, there is a loss here, their nutrients. Nah, jika kamu memasak sayur dalam waktu yang lama, mereka akan kehilangan nutrisi. Firstly, I'm going to ask you whether this is scientific or not. Apakah kalimat ini terkait dengan hal yang saintifik, yang ilmiah atau tidak? Ya, ada ilmunya ya nak ya. Jadi vegetable for a long time, kehilangan nutrisi. Maka dia adalah scientific. Kalau scientific, kita memilih pola yang pertama, zero conditional sentence, tipe 0. Nah, kalau tipe 0 berarti depannya adalah present tense, if clause-nya present tense, main clause-nya juga present tense. Jadi, lihat, cook vegetables. Jadi ada subjek kata kerja bentuk pertama, kemudian present tense. Kalimat kedua, main clause-nya juga menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini kita akan menggunakan juga kata kerja bentuk pertama. Now let's have a look the subject. Kita lihat subjeknya. They, apakah they mengalami penambahan S atau IS di kata kerja pertamanya? Yes, of course not. Tidak, karena yang mengalami penambahan S hanya she, he, dan it. Maka jawabannya tetap menggunakan lose, tidak mengalami penambahan apa-apa. Kenapa dia tidak pakai will? Karena dia zero, type zero ya. Jadi zero conditional sentence, sama-sama bentuk present. So the answer is, nah kita belum bahas terkait dengan had dan would. Ini salah karena dia mengalami penambahan as I said before. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, bahwa kata kerja yang mengalami penambahan S adalah ketika subjeknya she, he, atau it. So the answer is lose. If you cook vegetable for a long time, they lose their nutrients. Now let's have a look. Question number 2. If I finish my assignment tonight, I will go to mall with my friends. Jadi yang ditanyakan adalah if clause-nya. Di sini yang ada blank-nya adalah setelah if. Berarti setelah if, simple present tense. Present tense. Subjek, kata kerja bentuk pertama. Jadi kita tidak lihat lagi main clause-nya, nah ya. Kita lihat if clause-nya saja, present tense. Nah, ini mudah. Subjeknya I, kemudian karena present tense tidak mengalami perubahan apa-apa, so the answer is A, finish.
Good job, yes. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya, if the sun rises on the west, the word blah blah blah. So, kata kerja yang diberikan adalah and. Kalimatnya kita lihat dulu ya. If the sun rises on the west, the word blah blah blah. Nah, kita identifikasi dulu dia masuk type 0 or type 1. Tadi type 0 kalau dia adalah scientific fact, ya. Fakta yang ilmiah. Nah, Ibu tanya, kalau the sun rises on the west, matahari terbit di sebelah barat, itu kira-kira dia scientific atau hanya rencana? Rencana possible happen in the future. Kemungkinan terjadi di waktu yang lampau. Sun rises on the west. Kira-kira di tipe apa? Type 0 or type 1? Yes, this is type 0. If we use zero conditional sentence, the if clause is present tense and the main clause is present tense. Jadi sama-sama menggunakan present tense. Kita lihat. Nah, the sun, subjeknya kata kerja bentuk pertama mengalami penambahan s karena the sun adalah kata gantinya it. Nah, sekarang kalau zero conditional sama-sama menggunakan present tense, berarti di sini harus present tense juga, Nak. Present tense. Kalau present tense bukan present future ya. Jadi present tense. Kalau sama-sama present tense berarti they do not need any will. Jadi tidak pakai will. Nah, ya. Jadi di sini langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, sudah tahu kata kerja bentuk pertama, kita analisa lagi. Subjeknya apa? The word. The word itu kata gantinya apa? Apakah kata kerjanya harus pakai s atau tidak pakai s? The word itu kata gantinya it. Kalau subjeknya she, he, dan it, kata kerjanya diberikan yes, diberikan s plus s, ya. Jadi jawabannya yang mana? Kata kerjanya. Nah, jawabannya yang mana? Nah, ada yang ya banyak yang jawab D ya, karena terkecoh dengan pola dasarnya. Tapi lihat konteks kalimatnya. Nah, ya, jadi kalimatnya ini adalah scientific fact. Kalau matahari terbitnya di sebelah barat, ya dunia habis. Ya, akan berakhir. Tapi polanya ketika kita menggunakan scientific fact, kita menggunakan present tense saja, tidak menggunakan will lagi, karena bukan kemungkinan tidak mungkin, tapi kenyataan. Ya, kalau matahari terbit sebelah barat, kenyataannya dunia sudah tidak ada lagi. Ya, jadi jawabannya adalah C, ends. Ya, jadi caranya, nah Ibu ulang ya. Ketika menemukan sebuah kalimat, tentukan dulu apakah dia scientific fact, fakta, atau hanya rencana, kemungkinan terjadi di waktu yang lampau. Ketika dia scientific fact, fakta yang ilmiah, maka kita sama-sama menggunakan present tense dan present tense. Tapi ketika dia possibilities in the future, kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang, nah baru kita menggunakan present future. Will, kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi dianalisa dulu, kemudian analisa juga subjeknya, kata gantinya apa, supaya kita bisa menentukan apakah dia pakai s atau tidak. And or ends. Ya, itu mungkin jawaban dari Ibu terkait dengan ini. Jadi kita menganalisis ini, it looks simple, terlihat sangat sederhana, tapi ketika kita tidak mencermati dengan baik, bisa saja kita terkecoh. Oke, semangat belajar. Kita tambah lagi ya, supaya lebih mahir lagi menentukan jawabannya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. If Rafli gets score more than 90, his mom, blah blah blah, there is a word by there, ada kata by, PS for him. Jika Rafli mendapatkan nilai lebih dari 90, ibunya akan membelikan PS untuknya. Nah, yang diminta adalah main clause-nya. Kalau if berarti present tense. Kalau main clause berarti kalau dia type 0 tetap present tense. Kalau dia type 1 berarti kita pakai present future. Pertama kita identifikasi dulu dia jenisnya type 0 or type 1.
Jika Rafli mendapatkan nilai 90, ibunya akan membeli PS untuknya. Ini bukan scientific fact, ya, tapi possibilities in the future. Kemungkinan yang terjadi di waktu yang lampau. Berarti kita pakai tipe 1. Kalau tipe 1, if-nya adalah present tense. Nah, present tense sudah benar. Subjek kata kerja bentuk pertama ada is karena Rafli, he. Kemudian main clause-nya kita pakai present future. Yes, present future berarti will kata kerja bentuk pertama. Nah, di sini tidak ada will-nya, berarti kita kasih will, kemudian by, tidak mengalami penambahan apa-apa. So, the answer is B. Nice one. Great, ya, jadi jawabannya benar. Jadi, mengidentifikasi soal-soal yang seperti itu. Oke, contoh berikutnya. These months will be so silent. These months will be so silent if corona bla 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 soon. Jadi yang diminta adalah if. Yes. Kemudian ada if. Setelah if itu adalah present tense. Mau dia type 0 atau mau dia type 1 sama-sama present tense. Karena present tense maka polanya adalah present tense. Polanya subjek kata kerja bentuk pertama. Tapi lihat ada kata not. Jadi ada subjek kata kerja bentuk pertama, ada not-nya, berarti subjek. Nah, lihat, corona kata gantinya apa? It. Kalau it pakai does atau pakai do? Oke, pakai does. Nah, jadi jawabannya adalah does, kemudian berikan not. Kata kerja bentuk pertama, does not live. Great answer. Jawaban yang benar. Thank you for the response from the teachers and also all my beloved smart students in all South Sulawesi. Well, students, I think that's all for our material today relating to conditional sentences. I hope you enjoy learning today with me and you can catch the material. Don't forget to always use your language. Gunakan terus bahasanya in order that you can be fluent in speaking English or using this sentence in communication, in daily activities, or in your assignment, of course. Ibu serahkan kembali kepada guru pendamping sekolah. Terima kasih. Thank you for your nice attention today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.